about this. Oke. Iya, silakan. Sistem koordinat. Mana tadi sistem koordinat? Nih ya. Sistem koordinat itu menjadi materi terakhir kita di Matematika 2. Apa sih sistem koordinat? Berarti kan di situ ada koordinat ya, ada titik, ada garis, ada sudut. Ini biasa sudah kalian ketahui koordinat Kartesius ya di matematika dan fisika. Satu pasti sudah belajar apa itu Kartesius, apa itu sumbu X, sumbu Y, sumbu horizontal dan vertikal. Nah, ini lebih diperdalam lagi. Sistem koordinatnya bukan sekedar X atau Y ya, tetapi ditambah dengan Z, lalu koordinat bola, dan koordinat tabung. Nah, tujuan pembelajaran ini, kenapa sih kita harus belajar sistem koordinat? Sebentar saya share yang tab Google Chrome. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Saya lagi buka Google Chrome. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sistem koordinat adalah cara untuk menentukan lokasi suatu titik atau objek di ruang. Dalam teknik elektro, sistem koordinat sering digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem elektronik, misalnya dalam desain sirkuit, antena, atau sistem kontrol. Jadi ini semuanya berbasis komputer ya. Beberapa sistem koordinat yang umum digunakan dalam teknik elektro meliputi ini ya, beberapa contohnya Kartesius, sumbu X, Y, Z, 3 dimensi, sistem analisis sirkuit, medan elektromagnetik. Yang kedua, sistem silinder itu bisa digunakan di antena ya, atau sinyal. Kalau sistem koordinat bola, ini sebenarnya nggak hanya di antena ya. Koordinat bola itu bisa pakai contohnya robotik. Karena kan robot itu kan berpindah. Ada yang bergerak di apa namanya di lantai, maksudnya di bidang datar, atau ada robot yang bisa terbang. Kalau terbang kan berarti udah membentuk sebuah sudut ya, sudut dari titik nol, terus terbangnya mungkin ada yang ke atas, ada yang miring. Nah, kalau miring itu kan berarti udah ada sudutnya. Itu pakai sistem koordinat bola. Ada lagi koordinat kutub atau polar. Eh, ini dia radial ya, sinyal. Oke, koordinat umum dan seterusnya ini. Itu contoh ya di elektro, dia nggak hanya di arus lemah, tapi juga di arus kuat ya tadi sistem eh, kelistrikan, sistem kontrol arus kuat ini. Nah, itu contoh ya. Kita masuk ke materi. Screen-nya saya ganti lagi ke PDF. Oke, PDF-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, lanjut sistem koordinat dalam bidang. Bidang ya, bidang kan berarti 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. 2 dimensi, panjang kali lebar. Kalau ruang, 3 dimensi, panjang kali lebar kali tinggi. Itu beda ininya ya. Dalam bidang dikenal, ini masih bidang ya. Dalam bidang dikenal 2 macam, yaitu Kartesius dan koordinat kutub atau polar. Kutub kan kalau di bumi ada 2 ya, utara dan
Sama kayak ini, sistem koordinat Kartesius dulu. Nah, kalau Kartesius kan kalian udah paham ya, horizontal itu yang mendatar, vertikal itu yang tegak lurus. Vertikal ada positif ke atas, negatif ke bawah di sumbu Y. X kanan positif, X ke kiri, nih. Bisa saya lanjut lagi. Nah, kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Saya remind lagi ya. Kan di trigonometri sudah belajar ya. 1, 2, 3, 4. Kartesius. Ada 4 kuadran. Nah, kita lanjut lagi. Oh, ini kuadrannya ya. Oke, kalau di Kartesius, kuadrannya yang pertama dari sini ya, 0 derajat. Naik ke atas, di sini siku-siku, berarti di Y positif 90 derajat. Muter lagi dia, jadi muternya berlawanan arah jarum jam. Ke bawah, nambah lagi sikunya, jadi 180. Ya kan, 90 tambah 90. Terus ke kuadran 3 di sini, tambah lagi 90 derajat. Jadi 180 tambah 90, 270. Sampai dia balik lagi ke titik awal. Bentuk eh, sudut lingkaran ya. Lingkaran utuh 360 derajat. Itu Kartesius, ini sistem koordinat kutub. Nah, di sini disebutkan terdiri dari setengah garis. Ya, kalau kutub bumi itu kan diambilnya dari ini ya, titik pusat, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Utara ke atas, selatan ke bawah. Maksudnya itu kan dari tengah ke bawah itu kan setengahnya kan, setengah lingkaran. Sama kayak dari tengah bumi ke atas itu kan setengahnya, setengahnya bumi. Nah, makanya di sini dibilangnya setengah garis. Setengah garis apa? Setengah garis yang dimaksud adalah jari-jarinya. Ya, kalau penuh kan namanya diameter. Setengah garis dari mana? Dari titik sumbu kutub yang berpangkal di titik O. Ya, di sini ya. Ini di sini ada titik O-nya. Ke titik asal kutub. Nah, ditarik garis mau ke arah manapun namanya lingkaran yang sempurna ya. Tidak lonjong, pasti dia jari-jarinya akan sama. Baik R-nya dari titik tengah ke atas, titik tengah ke bawah, R-nya akan sama. Nah, tergantung ininya ya, sudutnya, sudut proyeksinya. Jadi tidak hanya R-nya, tapi ada sudut yang membentuk atau proyeksi di sini. Ini adalah theta ya, terhadap sumbu X di sini. Ini derajatnya dianggapnya theta ya, simbol. Belum ada besarnya atau angkanya. Ini simbolnya saja. Theta ya, R, theta ya. Nah, itu dianggapnya polar. Oke, lanjut. Hubungan antara kedua sistem koordinat tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan sumbu kutub pada sistem koordinat kutub berimpit dengan sumbu X. Pada sistem koordinat kartesius, maka koordinat kutub suatu titik, R theta, dan koordinat kartesius X, Y, titik tersebut dihubungkan oleh persamaan. Nah, ini rumus. Ini dicatat ya rumusnya ya. Kita kerjakan soal, rumusnya pakai ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Selanjutnya ada R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan tan theta sama dengan Y per X. Ini rumusnya ada 4 ya. Ada X, ada Y, ada R kuadrat. Nah, ini kalau R kuadrat pasti nggak asing ya. Ini adalah rumus resultan.
tan theta juga. Sudut pembentuk antara Y dengan X. Bisa pakai tan. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Tadi sistem koordinat bidang. Sekarang kita masuk ke sistem koordinat dalam ruang. 3 dimensi berarti ya. Oke, dalam ruang dikenal 3 macam. Yang pertama adalah kartesius, kedua adalah tabung, yang ketiga adalah bola. Yang pertama kartesius dulu. Nah, ini udah ruang ya. Jadi kok kuadrannya itu bukan 4, melainkan 8. Nah, ini sudah dipelajari kalau nggak salah dengan Bu Nur Hanifah ya, yang belajar tentang vektor. Pada saat itu saya ikut juga di kelas beliau menjelaskan ini ya, kuadrannya ada 8. Jadi kita membayangkan sebuah kelas, ruang kelas, ruang kelas itu kan bentuknya seperti balok ya, atau kubus. Nah, diambil titik tengah, terus kita potong menjadi 8 bagian. Nah, masing-masing bagian itu disebut kuadran. Ya, jadi kalau seperti ini kuadrannya jadi 8. Yang atas ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang bawah juga ada 4. Ya. Bisa dibayangkan juga misalkan roti lah, kalian potong. Menjadi 8 bagian. Nah, bagian itu disebut kuadran. Tetap titik tengahnya di sini ya, titik O atau titik 0. Sumbunya ada X, Y, dan Z. Di sini XY-nya ke depan, Y-nya kiri kanan, Z-nya atas bawah. Oke, itu adalah kartesius ruang. Sekarang tabung. Sistem koordinat tabung menggunakan koordinat kutub R dan theta sebagai ganti koordinat kartesius X dan Y pada bidang. Sedangkan koordinat Z sama seperti dalam koordinat kartesius. Dalam koordinat tabung disyaratkan bahwa R lebih besar sama dengan 0 dan theta dibatasi yaitu 0 sampai dengan 2pi. 2pi berapa? Pi itu kan setara dengan 180 derajat. Berarti kalau 2pi dikalikan 2, 180 yaitu 360 derajat. Ya, berarti sudut penuh lingkaran. Oke, perhatikan. Di sini ada garis R dari titik 0 ya ke sini, ini R. Ya, terus ke atas itu Z. Nah, ini disebut A, yaitu R, theta, Z. Jadi ada sudut pembentuknya, ada Z-nya ini ke atas. Ya, ini kalau kita putar garis ini, garis yang hitam ini, hitam tebal ini. Kalau kita putar sebesar 360 derajat, berarti kan dia muter. Gini kan. Nah, ini akan membentuk sebuah tabung. Kira-kira seperti ini gambar. Nah, gitu. Kira-kira seperti itulah ya gambarannya. Nah, inilah disebut koordinat tabung. Kita ke bawah lagi. Koordinat bola. Misalkan titik A sebarang titik dalam ruang dengan rho adalah jarak A ke titik asal atau titik O. Berarti di sini ada rho. Nah, di sini ya. Titik asalnya 0, rho-nya ditarik ke atas. Itu adalah titik A. Kita baca lagi.
Theta, sudut kutub yang berhubungan dengan proyeksi A ke bidang XY. Berarti ada theta di situ, ada sudutnya. Dan ke proyeksi A. Yang sini ya. Nah, sini. Proyeksi itu adalah bidang. Jadi garis dari 0 ke A, turun ke A aksen, ke O lagi, atau 0 lagi. Nah, itu adalah theta, sudut pembentuk ke proyeksi bidang A. Ya, terhadap XY. Dan P, ini dibacanya P ya, ada H-nya. P adalah sudut antara sumbu Z. Oke, kita cek dulu. Ini P. Z-nya berarti ini. Positif, ya positif ya ke atas. Dan ruas garis OA. Nah, OA ini garisnya. Garis OA itu rho-nya. Nah, itu adalah sudut P. Maka titik A mempunyai koordinat bola rho, theta, pi. Nah, ini ya, rho panjangnya, theta sudut dari mana tadi theta itu dari X ke Y ya. X ke Y proyeksi dengan bidang A dan Pi-nya yang tadi sudut pembentuk antara sumbu Z positif dengan garis O ke A. Ya, berarti itu ada. Jadi kalau dia muter bidang A ini, terus ada sudutnya. Jadi ya kayak bola bentuknya ini kan sudut, juga sudut, nah, ini sudut juga. Nah, terus dia muter. Nah, jadi kayak bola. Ya, sudut theta, sudut pi, sama bidang A. Gitu. Muternya sebesar 2 pi atau 360 derajat. Ya. Dalam koordinat bola disyaratkan bahwa rho lebih besar sama dengan 0 dan nilai theta itu adalah antara 0 sampai 360 derajat atau 2 pi. Dan pi itu 0 sampai 180. Ya, pi-nya, bukan theta-nya. Di seginilah. Karena kan pi itu eh, besar sudut antara sumbu Z positif dengan garis. Ya, itu koordinat. Rumusnya, nah ini rumusnya mohon dicatat. Hubungan antara ketiga sistem koordinat di atas yang tadi, kartesius, tabung, sama bola. Yang pertama adalah hubungan antara sistem koordinat tabung dengan kartesius. Ada X sama dengan, ini rumusnya sama kayak tadi ya. Cuma ada tambahan Z sama dengan Z. Yang lainnya sama. Terus yang kedua ada R sama dengan rho sin pi. Dan Z sama dengan rho cos pi. Itu rumus antara koordinat bola dengan tabung. Yang ketiga, antara bola dengan kartesius. Itu rumusnya ada 4 ya. X sama dengan rho, mau dicatat ya. Sin pi cos theta. Itu yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan rho sin pi sin theta. Yang ketiga, Z-nya rho cos pi. Yang terakhir, ininya, resultan rho-nya, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, jadi ada 4 di rumus hubungan antara sistem koordinat bola dengan kartesius.
Oke, kita bahas contoh. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bahas contoh. Nomor 1, ubahlah titik. Nah, titik berarti kan X atau Y atau Z, bukan sudut. Nah, di sini dia nggak bilang X-nya berapa, Y-nya berapa. Dia langsung tulis. Berarti kita harus paham. Ini adalah X. Ya, urutannya. Ini adalah Y. Kalau ada 3 berarti Z. Ini kan cuma 2. Ubahlah titik, berarti X-nya di situ min 3/2 akar 3, Y-nya minus 3/2 ke sistem koordinat polar. Berarti kan kalau polar itu ada garis dan sudut. Berarti kita ganti. Nah, yang diketahui adalah X dan Y. Yang ditanyakan adalah R dan theta. Rumusnya, R itu ini ya, R bisa R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu R-nya, nanti di akar, dapatlah nilai R. Kalau tetanya pakai tan theta sama dengan Y per X ya, nanti dapat tetanya. Oke, kita lihat di sini. Nah ya, pakai tan sama R kuadrat. Kita bahas di sini ada masukkan rumusnya ya. R kuadrat karena dicari R, kuadratnya kita pindahin ke ruas kanan menjadi bentuk akar. Ya. Jadi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari X-nya masuk. Minus 3/2 akar 3 kuadrat ditambah minus 3/2 kuadrat. Ya. Oke, gimana nih caranya? Kita lihat di sini. Nah, ini dia tiba-tiba 27. Kita hitung sendiri. Ini kan minus. Minus dikuadratkan. Berarti hasilnya minus kali minus. Positif. Ya. Terus di sini ada 3/2. Kalau kita kuadratkan berarti kan 3-nya kuadrat. 2-nya kuadrat. Akar 3-nya juga kuadrat. Berarti di sini 3 kali 3. 3 kuadrat kan 3 kali 3. 9 per 2. 2 kuadrat. 4. Dikali akar 3 dikuadratkan akarnya hilang. Di 3. Itu ya. Ditambah, sekarang yang kedua, sama kayak tadi. Ini kan minus. Karena kuadrat dia jadi positif. 3 kuadrat. Berarti 3 kali 3. 9. Dibagi 2 kuadrat. Berarti 2 kali 2. Ya. Sama dengan akar dari 9 kali 3. 27. Dibagi 4. Ditambah 9 per 4. Ini kan pecahannya, penyebutnya sama. Berarti kita tambahin. 27 ditambah 4, 27 ditambah 9, 36. Dibagi 4. 36 bagi 4, 9. Akar 9, 3. Gitu ya. Itu R-nya. Sekarang tetanya berapa? Pakai tan. Tan itu bisa ditulis TG juga, tangan. Atau tan, sama aja. Maksudnya adalah tan teta. Tan teta tadi rumusnya /Y per X. Y-nya min 3/2. Ya kan? Ya, Y-nya, X-nya min 3/2 akar 3. Yang Y di atas, yang X di bawah. Ini bisa dicoret. Ya, bisa dicoret ya. Jadinya hilang, sisa 1. Ya. Karena kan angka yang dibagi dengan bilangannya sendiri hasilnya 1. Maksudnya 4 bagi 4 ya 1. 2 bagi 2 ya 1. Jangan 0, jangan nggak ditulis lagi angkanya. Angka hasilnya ya. Oke, ditulis di atas. Ya di bawah juga bisa, cuman dia nggak nulis aja. Jadi jawabannya 1 per akar 3. Itu adalah
tan theta sama dengan 1/3. Tetanya berapa? Cari. Tetanya berarti ini kan tan theta itu berarti tetanya sama dengan inverse tan dari 1/3. Atau 1/3 itu kan dikalikan sekawan ya. Begini, sekawan atau perkalian kembar. Akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Berarti kan 1/3/3. Karena kan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, ini dicek sudutan yang hasilnya 1/3/3 itu berapa? Atau 1/3 akar 3. Ini pakai sudut istimewa. Pada hafal nggak? Kalau nggak hafal, saya tunjukkan Google Chrome. Ayo berapa? 1/3 akar 3 itu tan berapa? Sekarang saya lagi menampilkan foto sudut trigonometri. Terlihat atau tidak? Lihat, Bu. Lihat. Berarti tan 1/3 akar 3 atau 1/3 atau 1/3/3 itu berapa derajat? 30 derajat. Ya, berarti jawabannya adalah tetanya sama dengan 30 derajat. Bu, itu kok pakai pi? Ya udah kalian ganti. Berarti dia kita rubah ke pi ya. Pi itu kan 180 derajat. Gimana caranya kita rubah menjadi ada pi-nya? Berarti kan 1 pi sama dengan 180 derajat. Maka x pi sama dengan 30 derajat. Berarti x itu sama dengan berapa tuh caranya? Maaf Bu, saya screen-nya masih di table. Oh iya, sorry. Eh, mana tadi? Nah, 7 pi per 6. Berarti dari 30 derajat itu berapa pi ya? Kan 1 pi itu sama dengan 180. Berarti supaya hasilnya 30, berapa pi? Jadi 30 per 180 derajat sama dengan X per pi. Gini ya. Kali silang jadinya 30 pi sama dengan 180 derajat X. Berarti X itu sama dengan 30 per 180. Kebalik saya. 180. 30 pi, coret-coret 31. 6. Hmm. 1 pi kan 180. Petanya 30 derajat. Seharusnya 180 ke 30 berarti kan dibagi 6 ya. Berarti harusnya pi per
6 ya, untuk 30 derajat. Bukan 7pi/6. Ini berarti theta. Ya, kalau 7pi/6 tuh berapa? 7 dikali 180 dibagi 6. 210. Oh, oke. Ini kan tetanya, saya baru ingat. Tetanya kan di sini dia jawabnya 210 derajat. Dia bilang kuadran ketiga. Kenapa kuadran ketiga? Padahal tadi jawabannya 30 derajat kan sudut istimewa. Nah, kalau kita pakai pendekatan kuadrat, nilai tan itu, saya share lagi ya, nilai tan itu yang positif, itu bukan di kuadran 1, melainkan di kuadran 3. Saya share screen kuadran ya. Nah, saya lagi nampilin foto. Kelihatan kah kuadran? Kelihatan? Ya dan Bu. Nah, kuadran 1, sin kostannya itu positif semua. Kuadran 1 itu kan antara 0 sampai 90 derajat. Ya. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Nilai yang berubah adalah cos dan tan. Jadi di situ yang positif hanya sin. Ya, hanya sin yang positif di kuadran 2. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Di kuadran 4 yang positif hanya cos. Ya, jadi ini sifat kuadran ya. Sifat kuadran setiap kuadran 1 sampai 4. Jadi kalau di jawabannya tadi adalah 30 derajat, tapi nilainya adalah positif 1/3 akar 3. Jawabannya bukan di kuadran, sorry, ini kuadran 1 juga bisa ya, positif. Berarti ada 2, bisa kuadran 1 atau kuadran 3. Kuadran 3 itu tannya positif. Nah, tadi kan tannya 30 derajat. Kita tambahkan aja di kuadran 3 itu kan rumusnya 180 ditambah alfa. Alfanya atau tetanya tadi 30 derajat. Jadi nilai tan 200, berapa tadi? 210 ya. Nilai tan dari 7 kali 180 bagi 6. Ya, 210. Tan 210 sama dengan tan 30 derajat. Coba kalian cek di kalkulator. Sama-sama nilainya positif. Ya, sembari dicek. Tan 30 derajat, apakah sama dengan tan 210 derajat? Pada pegang Sama Bu. kalkulator. Sama Sama, Bu akar 3 per 3. positif ya. Ya Bu. Nah, sekarang coba cari tan yang kuadran 2. Berarti dia tan 90 ditambah 30. Tan 90 tambah 30, 120. Coba cari tan 120 derajat. Positif apa negatif? Negatif Bu. Negatif akar 3. Negatif. Negatif ya. Berarti terbukti ya kuadran 2 itu tannya negatif. Pakai kalkulator pembuktian. Oke. Kita balik ke PDF lagi. Screen-nya saya pindah. Nah, berarti ini bisa 2, bisa kuadran 1 sama 3. Ya, bisa theta 210, bisa theta 30 derajat. Karena nilai tan-nya positif. Positif. Oke. Contoh nomor 1 ada pertanyaan? Bu, Clear ya? saya Ya, belum masih belum ngerti Bu kuadran ketiga-tiga gitu. Kuadran-kuadran.
Maksudnya kan tadi Mm-mm. dapatnya dari 1030 derajat. Ya, Nah, berarti itu harus masuk ke perhitungan eh, cara nyari kuadran tan ditambah ya, ditambah 100 ditambah 180 itu tadi. ya, oke. Jadi kalian lihat dulu, tadi kan hasilnya positif ya. Terus nyarinya itu pakai tan. Berarti kalian ingat, oh ternyata tan yang positif itu ada di kuadran 1 dan 3. Nah, di setiap kuadran tuh ada rumus. Mana tadi? Share screen. Nah, di setiap kuadran itu ada rumusnya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang muncul kuadran 2 sama 3 ya. Kenapa sih kok tiba-tiba jadi 210? Nah, kita lihat. Tadi langkah awalnya eh, cari tan yang positif di kuadran berapa. Oke, jawabannya 1 dan 3. Itu yang pertama. Yang kedua, kuadran 1. Berarti kan udah kejawab ya 30 derajat katanya. Karena kan kuadran 1 itu 0 sampai 90. Terus di kuadran 3 itu 180 sampai 270. Kok tiba-tiba jadi 210, Bu? Kita cek rumus di kuadran 3 untuk tan. Nah, itu kan rumusnya 180 derajat ditambah alfa. Alfa itu adalah si 30 derajat. Jadi tinggal kita tambahin 180 ditambah 30 derajat. 180 tambah 30, 210. Nah, berarti nilai tan 210 itu sama dengan tan 30 derajat. Bu, ini berlaku nggak buat kuadran-kuadran berikutnya sampai 1000 derajat, 2000 derajat? Iya, berlaku. Berlaku, ya. Tapi berlakunya kelipatan. Jadi yang ribuan derajat itu nanti dikurangin 360, dikurangin 360, dikurangin 360, sampai dia ke menuju kurang dari 360 derajat ini. Ya, nanti pakai pendekatannya kuadran mana. Itu. Ini kayaknya pelajaran matematika SMA deh. Ya nggak sih, yang IPA? Rasa belajar ini nggak SMA? Iya, Bu. Ya Ya, kan? Bu, ada. Belajar kan? Ya, yang IPS semangat ya, apalagi yang nggak belajar SMA-nya ini. Ya, itu ya, gimana? Ya, Bu, udah Ada ngerti, Bu. Oke ya, ada pertanyaan lain? Kalau enggak, kita lanjut ke PDF yang tadi. Nomor 2. Ini ilmunya lumayan. Ini ya, menguras eh, menguras otak gitu ya, bukan bukan otot. Otaknya dikuras ini. Ini saya mau nunjukin sesuatu dulu deh. Jadi kemarin saya ikut seminar dengan salah satu profesor, namanya Profesor Keigo. Dia dari Okayama University di Jepang. Nah, dia nunjukin jurnalnya. Nih, saya lagi nunjukin fotonya profesornya, lagi presentasi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, namanya Prof. Keigo, kalian bisa carilah di Google, namanya Keigo Watanabe. Dia bikin robot drone. Jurnalnya di Scholar itu udah ribuan, udah banyak banget. Ini salah satu yang dia tampilin, ini robot yang dia bikin. Jadi bukan sekedar alat, bahan, cara pembuatan. Bukan tentang itu, tapi dia ngukur semua. Ngukur panjangnya, beratnya, sama jarak terbangnya mana tadi. Nah, ini. Dia ngukur jarak terbang pakai ini loh. Ini kan rumus Kartesius. Nah, berarti buat bikin robot yang misalkan kalian mau bikin robot, mau kalian hakikan, maksudnya dicipta lah. Ini punya saya gitu, diakuin di internasional. Ya kalian harus bikin jurnal kayak gini. Bikin analisis gerak robotnya ini pakai Cartesius kan. X
terhadap nggak cuma kartesius, ternyata dia pakai sudut juga. Berarti udah pakai polar, udah pakai bola ya. Ya udah bola lah ini. Nah ini nih rumusnya ya kan. Muncul semua tuh trigonometrinya. Gitu. Kalau kalian nanti minatnya ke robotika. Ini ilmu kepake. Ya. Ini dia. Ini alatnya dia. Ini lagi presentasi. Nah ini saya lagi lihat Google Scholar-nya nih. Jurnalnya banyak banget. Isinya robotik semua. Mekatronika. Nah itu sekilas aja ya. Jadi sistem koordinat itu akan kepake di salah satunya di robot, kontrol robot. Kita balik ke PDF. Kita balik ke soal lagi, nomor 2. Saya minum dulu. Nomor 2 di sini ada titik. Tapi di sini titiknya udah pakai pi, berarti dia bukan titik kartesius ya, tapi dia titiknya itu titik polar. Karena di situ polar kan ciri khasnya R sama theta, ada sudutnya di situ. Nah, ini misalnya dia masukin pi. Pi itu 180. Di situ bilangnya pi-nya per 3. Berarti 180 dibagi 3. Berarti pi per 3 sama dengan 60 derajat ya. Oke, yang diketahui udah kita catat. R-nya 4, theta-nya 60 derajat. Yang ditanyakan ubah ke sistem koordinat kartesius. Kalau kartesius kan berarti X dan Y. Nah, rumus X sama Y, tadi kan rumusnya X sama dengan, pada nyatet kan ya, X sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin, udah R-nya ada, sin theta-nya ada. R-nya 4, theta-nya 60. Ini juga sama, 4 sin 60. Berarti sudut istimewa ya. Berarti X berapa? Cos 60 derajat itu setengah. 4 kali setengah 2. Y-nya 4 sin 60 derajat itu setengah akar 3. Berarti 2 akar 3. Benar nggak jawaban saya? X-nya 2. Ya benar. Y-nya 2 akar 3. Benar ya? Ada pertanyaan? Jawabannya ditulis di bawahnya lagi. Sehingga titik kartesiusnya adalah 2,2 akar. Nomor 2 jelas? Nggak ada pertanyaan. Next, nomor 3. Ubahlah sistem koordinat kartesius persamaan R sama dengan 4 pi 3 cos theta min pi per 3. Kita tulis lagi soalnya di bawah. 4 per 3 cos dalam kurung theta min pi per 3. Oke. Di sini ada R yang diminta kartesius. Kartesius itu kan ciri khasnya adalah X, Y. Oke, ini dia ruang ya. Bukan, ini dia bidang ya, berarti tidak pakai Z. Hanya X dan Y saja. Oke, ini kita pindahin. Untuk mendapatkan sebuah X dan Y, ini kita pindahin 3 cos dalam kurung theta min pi per 3-nya ini kita pindahin ke ruas kiri. Kan awalnya dia di ruas kanan ya, sama dengan 4 per 3 cos theta min pi per 3 itu kan dia di ruas kanan. Sedangkan R-nya kan di ruas kiri. Nah, penyebutnya itu pindah ke ruas kiri. Awalnya dia pembagian. Pindah ke kiri jadi perkalian. Jadi dikali sama R. 3 dikali R
Berarti 3R cos dalam kurung theta min pi per 3 sama dengan 4. Itu ya. Nah, setelah itu, ini kan adalah rumus identitas trigonometri. Balik lagi materinya ke matematika 1. Kita buka rumus identitas trigonometri. Saya share screen-nya lagi. Identitas. Dari tadi soalnya adalah cos alfa dikurang beta. Mana ya? Oh ini, ada nih. Nih. Nomor 4 ya. Cos alfa dikurang beta itu rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Itu rumus identitas trigonometri untuk cos pengurangan. Ya, jadi trigonometri itu ada banyak sekali identitasnya yang bisa kita utak-atik, kita pindah-pindahin, kita rubah yang nilainya ternyata sama. Nah, ini dia. Ya, kita balik ke soal. Tadi sudah saya catat cos alfa kurang beta ya. Kalian catat juga itu rumus yang akan kita pakai untuk menjawab soal nomor 3. Saya balik lagi share screen-nya ke sini. Nah, saya tulis di sini ya. Rumus identitas. Jadi trigonometri itu ada rumus identitas, ada sudut istimewa, dan istilah lainnya. Untuk nilai cos alfa dikurang beta, itu rumusnya adalah cos alfa cos beta cos beta. Iya, cos ding. Ditambah sin alfa sin beta. Nah, yang ini yang mau kita rubah. Oke, kita ganti. Jadi 3R dalam kurung cos alfanya itu si theta, betanya itu si pi min 3. Berarti A-nya cos theta dikali cos pi per 3 ditambah sin theta dikali sin pi per 3. Gitu. Pi per 3. Sama dengan 4. Sama ya. Seperti ini. Oke, dari situ ini kita kali. Ini kan dia langsung nih. Ini kita kalikan. Sudah tergaris ya. Nah, ini kita kalikan. Yang luar kali yang dalam. Berarti kan hasil kalinya adalah 3R cos theta. Nah, cos pi per 3 ini bisa kita langsung cari nilainya. Cos pi per 3 itu kan cos 180 derajat dibagi 3, yaitu cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi kita tulis di sini setengah ya. Saya kotakin deh buat notes. Ingat. Terus kita lanjut. Ditambah sin theta sin pi per 3. Berarti kan kalau sin per 3, pi per 3 itu kan 60. Berarti sin 60 setengah akar 3. Pakai yang tadi, yaitu sudut istimewa trigonometri. Kalau bisa hafal lebih baik. Nah,
Berarti setengah akar 3 ya. Oh, ini 3R-nya kelewat. Kan harus dikali luar sama dalam. Berarti 3R cos theta kali setengah ditambah 3R sin theta dikali setengah akar 3. Ya, sama dengan 4. Enggak cukup space-nya. Terus di situ kan rumus X itu sama dengan R cos theta kan? X sama dengan R cos theta ya kan? Kalau Y sama dengan R sin theta kan? Nah, ini kita ganti. Ini yang kita ganti itu ini ya, R cos theta. Nah, ini kan sama kayak X. Terus di sini juga ada R sin theta. Ini kan sama kayak Y. Jadi kita ganti yang R cos theta jadi X, jadi 3X dikali setengah. Ditambah, yang ini juga sama R sin theta kita ganti jadi Y. Jadinya 3Y kali setengah. Sama dengan ya, substitusi. Setelah itu, ini kan dia sama-sama ada setengahnya. Nah, ini bisa kita keluarkan jadinya setengah dalam kurung 3X ditambah 3Y. Sorry, ini akar 3Y ketinggalan. Nah, sama dengan, ini akar 3-nya ya. Sama dengan 4. Nah, setengahnya ini kita pindahin ke kanan. Jadi 8. Karena setengah kalau pindah ruas ke kanan, dia menjadi perkalian kan. Kali 2, jadinya 4 dikali 2. Kita tulis lagi, 3Y akar 3 sama dengan 4 dikali 2 per 1. Atau dikali 2. Jadinya 8. Yang ini 3X. Terus akar 3-nya kita kedepanin ya. Karena dia konstanta, jadinya 3 akar 3Y. Sama dengan 8, baru yang step terakhirnya adalah 3X ditambah 3 akar 3Y dikurang 8 sama dengan 0. Jadilah hasil akhirnya seperti ini. Sama ya dengan jawabannya di PDF. Oke? Dah, nomor 3. Ada pertanyaan? Clear ya? Clear nggak? Paham, Bu. Paham ya? Ya udah, lanjut. Lanjut nomor 4. Ini nomor 3 yang paling ini sih, paling menurut saya yang paling sulit sih. Nah, nomor 4 agak lebih ringan. Nomor 4. Oke, nomor 4 kita baca soalnya. Ubahlah ke sistem koordinat kutub dari persamaan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 16. Koordinat kutub berarti dia ada nilai R-nya ya. Oke, kita lihat di sini awalnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. X kuadrat ini kita ganti, karena kan rumus X itu yang ini ya. X itu sama dengan R cos theta. Y sama dengan R sin theta. Berarti kalau X kuadrat menjadi kuadrat semua. R-nya kuadrat.
Cosnya kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Bu, kok kuadratnya nggak ditulis di tetanya? Karena yang dikuadratkan cosnya. Kalau tetanya yang kalian kuadratin, misalkan jadi tetanya 30 derajat, 30 derajat yang kalian kuadratin, berarti hasilnya nanti jadi cos 900. Ya kan, 30 derajat dikuadratin 900. Nggak sama hasilnya ketika cos kuadrat theta atau cos 30 dikali cos 30. Tuh, hati-hati ya mengkuadratkan. Terus Y kuadrat berarti sama kayak tadi, yaitu R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, sama ya. Nih, sama dengan 16. Ini di dalam kurung karena kebetulan sama-sama ada R-nya. Ya, R-nya keluar. Tersisalah di dalamnya cos dan sin. Sama dengan 16. Terus, ini cos kuadrat theta, sin kuadrat theta itu adalah identitas trigonometri. Yang banyak tadi dikatakan bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi bisa kalian buktiin juga pakai kalkulator ya. Misalkan kalian input aja tetanya 30. Benar nggak hasilnya? Nah, sudut trigonometri identitas saya share yang tadi itu berarti pakai yang nomor berapa ya? Ada nggak di sini? Terus, nah ini ya. Nih. Kelihatan nggak? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, itu ya. Kita back to PDF. Ingat rumus identitas. Ingat identitas trigonometri. Oke, jawab ya. Jadi R kuadrat dikali 1 sama dengan 16, ya udah satunya hilang. Jadilah R kuadrat sama dengan 16. Berarti kan R sama dengan akar 16. Udah 4. Nomor 4, jawabannya 4. Ada pertanyaan? Clear? Jelas? Jadi yang Aman, Bu. perlu kalian paham ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah identitas trigono, terus sudut istimewa trigono. Jadi hubungannya semuanya ke sudut trigonometri. Pakai kalkulator kalau nggak hafal. Kita nomor 5. Nomor 6, 7, 8. Oke. Nomor 5. Ubahlah titik ini ada 3. Jadi kalau ada sudut ya berarti ini bukan titik. Berarti ini sudut nih. Ada P-nya. Berarti ini dia kayaknya kalau nggak tabung bola ya ada 3 gini. Ada rho, theta, sama pi. Oh, ini bola berarti. Dari sistem bola ke sistem kartesius. Ada kartesius ruang berarti ini. Ada X, Y, dan Z. Yang awalnya adalah rho, theta, dan pi. Oke. Rho-nya ada. Ini rho ya. Ini theta-nya ada. Pi-nya juga ada. Yang ditanya X, Y, Z. Tanda tanya. Oke, masukin rumusnya. Tadi kan ada 4 ya. Di rumus sistem koordinat bola menuju kartesius. Yaitu X sama dengan rho sin pi cos theta. Ya, itu rumus pertama. Rumus kedua, Y sama dengan rho sin pi sin theta. Yang ketiga, Z adalah rho cos pi. Yang keempat itu kan rumus resultan. Dari X, Y, Z menjadi rho. Ini nggak perlu
Yang keempat nggak perlu karena tidak ditanyakan, jadi 3 aja. Nah, disubstitusi nilai rho-nya tadi 6, ya kan? Ini 6. Rho-nya sama dengan 6. Terus nilai pi-nya pi per 6, ya kan? Terus nilai tetanya pi per t, ya. Pi per 6 kan berarti 180 dibagi 6. 30 derajat. Tetanya berarti 180 dibagi 3, sama dengan 60 derajat. Terus, ini kita masukkan nilainya rho-nya 6, sin dari 30. Sin 30 berapa? Nah, sudut istimewa ya. Cos pi per 3, berarti cos 60. Berapa? Setengah. Setengah juga ya? Setengah ya? Ya enggak, bentar. Cos 60. Ya. Nah, udah kita masukin 6 kali setengah kali setengah. 6 dikali setengah kan 3. 3 dikali setengah 3 per 2 atau 1,5. Yang Y 6 dikali sin 30. Nah, sin 60 setengah akar 3. Berarti 6 kali setengah 3. 3 dikali setengah akar 3 berarti 3 per 2 akar 3. Benar. Yang Z 6 cos pi. Pi per 6. Berarti cos dari 30. Cos 30 per 6. Iya, setengah akar 3 benar. 3 akar 3. Benar. 6 dibagi 2 ya, atau 6 dikali setengah. Jadi, koordinat kartesius X, Y, dan Z, X, Y, dan Z adalah ini. Bu, saya nggak kebayang ya, udah kalian gambar aja. Berarti kira-kira kayak gini. Duh, miring lagi. Bisa pakai GeoGebra juga. Mana buka lo? Nah, gini ya. Lo belum jalan tuh udah diambil. Fauzan. Nih Fauzan. Bocor tuh. Mic-nya bocor. Nah, gini ya. Aduh, gambar. Buat ikhlas ini. Ikhlas. Iya. Yang Mas belum mulai lagi. Tolong dong bocor, matiin dulu. Nah, gini ya. Berarti 3 X ini 3 per 2, berarti setengah lah di sini. Y-nya 3 per 2 akar 3, berarti di sini. Terus Z-nya 3 akar 3, berarti di sekitar sini. Ya udah, berarti gini, kalian gambar sini. Ya kira-kira gitulah gambarnya ya, gini. Gini, kayak ruangan jadinya. Nah, gitu. Ya. Jadi kayak sebuah titik di dalam ruangan. Itu nomor 5 ya. Clear? Nggak ada pertanyaan. Saya lanjut nomor 6. Ini ada titiknya sama kayak tadi. Dari tabung ke kartesius. Ya, ya tinggal dimasukkan nilainya. R-nya tadi 8. Terus pi per 4 itu adalah theta. Ya, Z-nya dia langsung karena min 4 itu dia sudah dalam bentuk titik, bukan lagi sudut. Jadi nggak usah dimasukkan. Nomor 7. Persamaan silinder elipsoid. Elips itu lonjong ya. Dari persamaan ini dirubah, dari persamaan silinder dirubah ke elipsoid. Nah, ini ada R kuadrat, disubstitusikan menjadi 1 min 4 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat, ini tinggal di ini aja, dicari Z-nya ya. Dari sini, berarti kan Z kuadrat
pindah apa namanya? Pindah ruas yang ininya nih. Pindah ruas ke kanan. Jadinya minus 4x kuadrat min 4y kuadrat gitu kan. Terus z kuadratnya 4-nya dikeluarin. Jadi x kuadrat plus y kuadrat. Bu, kok itu plus? Kan awalnya y-nya negatif. Ya, kalau kalian kaliin min 4 ke y kuadrat, jadinya min 4y kuadrat. Ya, karena minusnya udah dikeluarin. Misalnya positif di dalam. Sehingga nilai z-nya menjadi yang x kuadrat y kuadratnya itu dirubah jadi r kuadrat. Ya, jadi hasil akhirnya adalah z kuadrat sama dengan 1 min 4 r kuadrat. Selesai. Itu nomor 7. Ya, jadi permainan pindah ruas. Ya, ini logikanya dipakai ya. Benar-benar dipakai logikanya. Logika matematisnya. Ya. Nomor terakhir. Carilah koordinat bola untuk hyperboloid. Bola berarti bentuknya. Lembar 2 dengan persamaan x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat sama dengan 1. Oke, di sini substitusikan rumus yang tadi ya. X-nya berapa? Ini rumus siapa tadi? Bola ya? Ya, bola. Nilai X-nya masukin. Rho sin pi cos theta masukin ke sini. Jadi berapa kuadrat tuh ya? Jadinya kan X kuadratnya sama dengan rho kuadrat sin kuadrat pi cos kuadrat theta. Itu X. Terus Y-nya, Y kuadrat berarti rho kuadrat dari sini ya. Dikuadratin. Sin kuadrat pi sin kuadrat X. Z-nya rho kuadrat cos kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, seperti ini hasilnya jadinya. Nih ya. Setelah itu nilai dari rho kuadrat dikeluarin karena semuanya punya rho. Ya, ini keluar, ini keluar, ini keluar. Ya, jadi rho-nya di luar. Disalah sin kuadrat pi cos kuadrat. Cos kuadrat tetanya ini juga pada punya ya. Ini dia punya yang pertama, yang kedua juga yang ke terlalu cos sama sinnya, sorry. Yang keluar sinnya ya. Sinnya yang keluar nih, sin kuadrat theta sama sin kuadrat theta. Nah, keluar ke sini. Oke. Terus tersisalah si cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta ini. Ya. Dan cos kuadrat pi sama dengan. Nah, yang ini adalah rumus identitas. Kenapa kok tiba-tiba bisa hilang cos kuadrat theta min sin kuadrat theta menjadi, dia berubah ya. Jadi cos kuadrat 2 theta. Nah, cek di rumus identitas. Yuk kita cek sekarang. Rumus identitas cos kuadrat sama sin kuadrat. Itu kita buka lagi identitasnya. Cos kuadrat sama sin kuadrat. Mana ya? Ini ya. Nih, yang ini nih.
Jadi hasilnya cos 2 alfa. Oke? Oke nggak? Ya? Cos 2 Iya. alfa. Yang tadi kita ganti. Mana sih? Oh iya, ini karena kuadrat ya. Jadinya ya sama aja kayak tadi. Karena dia kuadrat semua. Sin theta. Cos 2 theta. Kalau di rumus trigono kan dia nggak kuadrat. Kalau dikuadratin ya bisa. Jadinya cos kuadrat 2 theta. Ini berubah dia. Ya, cek identitas. Hasilnya sama dengan 1. Beres deh. 1 sampai 8. Tugas. Nomor 1. Ini saya nanti posting di GCR aja. Deadline-nya seminggu. Sampai minggu depan pertemuan berikutnya. Saya tandain ya. Nomor 1A. Ini bisa lah koordinat Cartesius dari titik ini. Ya, ini kan berarti R sama theta. R, theta dirubah ke X dan Y. Ya udah, X-nya kan ada rumusnya. R cos theta, Y-nya R sin theta. Beres, 1 bisa. Nomor ubahlah ke nomor 2 sistem koordinat kutub. Kutub itu berarti kan R theta ya. Itu X-nya ada. Ini mah sama kayak nomor. Oh, ini X ke Y ya. X, Y. Ini nggak usah deh, nomor 2. Nomor 3, ubahlah ke sistem koordinat kutub. Dari persamaan Y sama dengan 6. Kutub itu kan R theta. Ini R-nya. Bu, maaf Bu, screen-nya belum Ya, diganti Bu. oh alah. Masih itu ya identitas ya. Ya Bu. Sorry. Oke, ini ya nomor 1. A. Nomor 4, ubahlah sistem koordinat Cartesius. Dari persamaan. Cartesius kan X dan Y. Berarti kalau R cos theta itu sama dengan X ya. Itu berarti ini X-nya udah ada. 4A. Terus ubahlah sistem koordinat Cartesius titik. Ini sistem koordinat Cartesius. Berarti X, Y, Z ya. Ini kan ini berarti ke sistem Cartesius. Berarti itu nomor 5. Itu sama kayak nomor ini ya, nomor 6 ya. Ada pi-nya. Oh iya, nomor 6. Nah, udah bisa nomor 5A. Sama seperti contoh nomor 6. A, nomor 5A. Nomor 6 sama aja. 7. Ini udah berapa soal? 1, 2, 3. Satu lagi deh. Ubahlah ke sistem koordinat tabung. Koordinat bola. Nomor 8 bola. Oh iya bisa 8 mah. Ini kan dia X, Y, Z. Bentar ya. Ini ubahlah ke sistem koordinat bola. Ini kan X, Y, Z. Oh, enggak, 8 enggak. Nomor 9 ubahlah ke sistem koordinat bola. Ini, oh bukan X, Y, Z. Ini berarti
Rho, pi sama theta ya. Tapi tetanya 5. Tetanya nomor 10. Rho, ubahlah ke sistem koordinat tabung. Rho, sin. Nomor 10 itu bisa pakai contoh. Rata-rata kartesius ya. Ubah koordinat bola ke kartesius. Rata-rata ke kartesius. Kalau ini ubah ke sistem koordinat kartesius. R2 sin theta. Sistem koordinat bola. Ubah ke sistem koordinat tabung dari titik. Ini maksudnya ubah ke kartesius kayaknya ya. Dari koordinat bola. Kalau kartesius dari koordinat bola berarti ini kan rho, pi, theta. Ini maksudnya bukan ubah ke sistem ya. Berarti harusnya ubahlah dari sistem koordinat tabung menjadi kartesius. Nah, ini bisa ya. Jadinya ini rho, koma pi, koma pi atau koma theta dulu. Theta, pi, oh ya theta dulu ya. Theta dulu berarti theta. Oke. Beres. 4 soal ya. Ini sebagai nilai ini. Case based learning kalian. Nilai tambah. 1, 2, 3, 4 soal. Saya save. Sistem koordinat 12 Juni. Oke, saya close. Sekarang kita absen ya. Recordnya saya matiin dulu.